Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, nama saya Muhammad Bintang Fajar dengan NPM 2014-18-10-20 dari program studi ilmu tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Jadi di sini saya akan membacakan sedikit tentang peranan pupuk organik untuk kesuburan tanah. Organik sudah sejak lama dikenal dan dimanfaatkan oleh petani. Selain mampu menyediakan unsur hara makro dan mikro bagi tanaman, pupuk organik juga berperan penting dalam memelihara sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Namun, akibat ketergantungan yang berlebihan kepada pupuk anorganik, pemanfaatan pupuk organik menjadi tidak optimal. Jadi di sini karena petani itu biasa menggunakan pupuk kimia ataupun pupuk anorganik lainnya, jadi pemanfaatan pupuk organik ini menjadi kurang maksimal dan kurang optimal. Pupuk organik merupakan pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan, atau bagian dari hewan dan limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa berbentuk padat atau cair. Dapat tidak kaya dengan bahan mineral atau mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik serta memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Dikutip dari Permentan nomor 70. Organik bukan sebagai pupuk pengganti pupuk anorganik, tetapi sebagai komplementer. Dengan demikian, pupuk organik harus digunakan secara terpadu dengan pupuk anorganik untuk meningkatkan produktivitas tanah dan tanaman secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kualitas pupuk organik yang dikomposkan sangat dipengaruhi oleh bahan dasarnya atau bahan aslinya. Oleh karena itu, sangat penting untuk membuat kriteria dan seleksi terhadap bahan dasar kompos untuk mengawasi mutunya. Bahan dasar yang berasal dari sisa tanaman dapat dipastikan sedikit mengandung bahan berbahaya seperti logam berat, Pb, Cd, Hg, As, dan lain-lain. Pupuk kimia bulatan hanya mampu menyediakan satu pupuk tunggal sampai beberapa jenis pupuk majemuk hara tanaman, namun tidak menyediakan senyawa karbon yang berfungsi memperbaiki sifat-sifat fisik dan biologi tanah, kecuali untuk pupuk kekuatan tertentu ya, tidak menyediakan unsur hara mikro. Jadi penggunaan pupuk organik ini juga tidak bisa terlepas dari penggunaan pupuk anorganik, karena harus digunakan secara berbarengan, atau pupuk organik ini hanya sebagai komplementer. Nah, masuk kepada peran pupuk organik. Berbeda dengan pupuk kimia buatan yang hanya menyediakan satu sampai beberapa jenis saja, pupuk organik mempunyai peran penting dalam memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Meskipun kadar hara yang dikandung pupuk organik relatif rendah, namun peranan terhadap sifat kimia tanah jauh melebihi pupuk kimia buatan. Nah, jadi pupuk organik ini memiliki peran yang sangat penting dalam memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah. Begitu juga dengan biologi tanah. Peranan pupuk organik juga terhadap sifat kimia ini bisa saya rincikan. Yang pertama itu penyedia unsur hara makro, NPK, CAMP, dan S, dan mikro seperti Zn, Cu, Mo, Co, B, Mn, dan Fe. Jadi peran organik juga, walaupun dia dari bahan-bahan organik atau bukan dibuat dari bahan kimia, tapi pupuk organik ini mampu menyediakan unsur hara makro dan juga mikro. Yang selanjutnya meningkatkan kapasitas tukar kation atau biasa kita sebut dengan KTK. Selanjutnya dapat membentuk senyawa kompleks dengan ion logam beracun seperti Al, Fe, dan Mn, sehingga logam-logam ini tidak meracuni ke tanah tersebut. Nah, ini adalah untuk sifat kimia tanah. Selanjutnya saya jabarkan untuk sifat biologi tanah. Jadi peran pupuk organik terhadap sifat biologi tanah sebagai sumber energi dan makanan bagi mikro dan mesofauna tanah. Untuk informasi saja,
mesofauna tanah dan mikrofauna tanah butuh bahan organik tanah agar tetap hidup, karena meso dan mikrofauna tanah ini adalah agen biologis yang harus tetap dijaga kehidupannya. Oleh karena itu, mikro dan mesofauna ini tetap butuh makanan agar mereka dapat melanjutkan kehidupan. Dan dengan mereka melanjutkan kehidupan, jadi mikro dan mesofauna ini dapat memperbaiki mulai dari struktur, tekstur, dan memperbaiki tanah tersebut. Dengan cukup tersedia bahan organik, maka aktivitas organisme tanah yang juga mempengaruhi ketersediaan hara, sikosara, dan membentukkan pori mikro dan makro tanah menjadi lebih baik. Pupuk organik terhadap sifat fisika tanah antara lain adalah memperbaiki struktur tanah, karena bahan organik ini dapat mengikat partikel tanah menjadi agregat yang mantap. Agregat ini adalah ketahanan tanah dalam di air. Jadi dengan mantapnya agregat ini, maka struktur tanah semakin baik, sehingga distribusi hara itu dapat baik terserap oleh tanah. Memperbaiki distribusi ukuran pori tanah, atau bisa kita sebut RPT atau porositas tanah, daya pegang air, water holding capacity, atau biasa kita sebut dengan daya tahan air. Tanah menjadi lebih baik dan pergerakan udara atau aerasi dalam tanah ini juga menjadi lebih baik dan mengurangi buffer fluktuasi suhu tanah. Jadi untuk menahan suhu tanah agar tetap optimal dan juga baik, diperlukan pupuk organik untuk memperbaiki semua itu. Selanjutnya, ada kendala untuk penggunaan pupuk organik di Indonesia yang tergolong daerah tropis ini dengan curah hujan yang cukup tinggi. Tingkat perombakan bahan organik berjalan relatif cepat oleh air. Jadi bahan organik ini juga dapat dipengaruhi oleh curah hujan. Semakin tingginya curah hujan, maka tingkat perombakan bahan organik ini semakin cepat, sehingga pupuk organik diperlukan dalam jumlah besar. Jumlah besar ini menjadi kendala bagi kita semua. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam pengangkutan dan penggunaannya. Terlebih apabila pupuk organik harus didatangkan dari tempat yang cukup jauh dari lahan usaha taninya. Komposisi hara dalam pupuk organik relatif lebih rendah dan sangat bervariasi, sehingga manfaatnya bagi tanaman tidak langsung dan berlangsung dengan jangka yang cukup panjang. Oleh karena itu, penggunaan pupuk organik tetap harus dikombinasikan dengan pupuk organik. Seperti yang saya bilang dari awal tadi di slide 3, pupuk organik ini bukan sebagai pengganti pupuk anorganik, tetapi sebagai komplementer. Dengan demikian, pupuk organik harus digunakan secara terpadu dengan pupuk anorganik. Seperti itu. Apabila hanya menggunakan pupuk organik saja, dikhawatirkan produktivitas tanah dan tanaman akan terus merosot karena tanaman akan menguras hara dalam tanah tanpa pengembalian unsur hara yang memadai. Baik, sebelum saya akhiri, akan saya simpulkan terlebih dahulu. Yang pertama, pupuk organik ini adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan, atau bagian hewan yang sudah mati, dan juga limbah organik yang melalui proses rekayasa tergantung pada tata cair dan dapat terkait dengan bahan mineral atau mikroba yang dapat meningkatkan kandungan hara. Namun, pupuk organik ini juga harus dibarengi dengan penggunaan pupuk organik, karena komposisi hara dalam pupuk organik ini relatif lebih rendah dan sangat bervariasi, sehingga manfaatnya bagi tanaman tidak langsung dan berlangsung dalam jangka panjang. Jadi walaupun kita anggap pupuk organik ini baik, karena pupuk organik ini komposisi haranya dalam pupuk organik relatif lebih rendah dan sangat bervariasi, sehingga manfaatnya bagi tanaman tidak langsung dan langsung dalam jangka panjang. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi